Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Seribu Roti. Nama gua Dani Sulistiono. Kali ini gua akan jelasin soal dampak perang Rusia Ukraina. Baru dari satu sisi aja. Jadi semua tergantung lu mau ngambil sudut pandang di mana, lu mau berdiri di mana, karena semua punya sudut pandang yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Jadi awalnya gua nggak terlalu kepikir ya, kepikir mungkin sedikit tapi nggak terlalu kepikir karena gue ngeliat ini sebagai sebuah, awalnya gue berpikir sebagai tragedi, sebuah tragedi kemanusiaan ya. Cuman ya tergantung mau duduk dari sisi mana, apakah lu mau dari sisi Rusia atau lu mau dari sisi Ukraina. Nah, sebelum gue lari ke sana, awalnya gue nanya sama kawan gue di salah satu negara. Dia mantan eh, seorang tentara yang pernah sekolah di West Point. West Point itu salah satu sekolah, kalau di Indonesia kayak Akmil gitu ya. Salah satu sekolah militer yang terbaik yang ada di Amerika. Dia pernah di sana dan dia pernah dikirim ke Afghanistan. Ada satu kejadian yang ada di videonya juga. Nanti kapan-kapan gue share. Lalu nggak lama kemudian dia resign karena kayaknya kalau menurut gue kayak karena dua faktor tersebut. Gue nggak ceritain, tapi sebenarnya itu ada hubungannya. Jadi dia resign salah satunya karena dia tidak bisa lagi mengikuti atau kata hatinya bertentangan dengan instruksi dari atasannya. Sementara di militer nggak ada opsi pilihan atau nggak ada pilihan bahwa ya kalau mesti serang ya serang, nggak ada opsi lain, nggak ada negosiasi kalau di dalam dunia militer karena memang terlalu berbahaya untuk level tertentu, kalau apalagi perwira gitu ya, yang di dalam perang lu nggak bisa terlalu banyak negosiasi memang. Nah itu yang ada hubungannya sama kejadian di 2012 kalau gua nggak salah. Selama dia perang di sana dan keputusannya untuk resign yaitu dia berpikir salah satunya, gampangnya adalah gue perang nih buat apa gitu. Gitu sih salah satu yang dia pikirin. Terus apa hubungannya sama ini ya, waktu gua tanya gue pikir kan, gimana pendapat lu soal krisis yang soal perang yang terjadi di Rusia sama Ukraina. Jawaban dia simple dan gue nggak pernah nyangka gitu. Dia bilang ini Madan cuma nggak ada yang menang, sebenarnya yang menang adalah pabrik senjata, dan kebetulan Rusia salah satu juga produsen dan eksportir senjata terbesar di dunia dengan uh, jumlah kalau nggak salah 30% ya. Amerika gue nggak tahu juga. Gue sempet cek, kita lihat Rusia ya. Gue pas itu gue nggak kepikir gitu bahwa dia akan ngomong gitu. Lalu karena dia ngomong itu akhirnya gue jadi mikir nih. Kalau gue nggak salah 30%. Ntar gue cari dulu, emang sejarahnya panjang juga sih. Jadi sebenarnya dua negara ini tadinya memang jadi satu. Ya panjang lah sejarahnya negara ini. Dan dia pernah juga kolaps ya. Bukan kolaps ya apa. Coba gue cari.
Oke, ini ketemu. Jadi pas gue baca, eh, negara ini tadinya tumbang, dia bisa bangun lagi negaranya dengan, bukan dengan dua sih, ada dua faktor penyumbang utama, yaitu eh, Rusia adalah salah satu penyedia. Gue gede nih. Rusia adalah salah satu penyedia senjata utama di dunia sejak tahun 2001, dan dia pegang 30% penjualan senjata dunia. Nah, belum lama ini kan 60 negara keluar dari Afghanistan, artinya nggak ada perang besar lagi di dunia. Otomatis industri pertahanan memang agak bingung kalau secara logika untuk jual, kemana produknya harus dijual. Ya, gue nggak tahu juga apa dasar utama, karena yang tahu jelas si kedua presiden itulah yang berperang. Tapi kalau eh, melihat dari jawaban dia, ya ini agak sedikit make sense ya, bahwa yang menang sebenarnya salah satu diantaranya adalah produsen senjata. Nah, seberapa besar Amerika produksi senjata juga gue nggak tahu, gue belum lihat. Cuman intinya adalah eh, industri pertahanan harga sahamnya naik. Jadi kalau bicaranya egois, ya kan, nggak mikirin kanan kiri, nggak mikirin apa, ya lu maunya hidup egois, ya lu bisa lihat di sini nih. Ini industri pertahanan sejak, ini namanya Northrop Grumman, gue lihat di Indonesia sayangnya nggak ada perusahaan swasta atau BUMN yang sudah listing. Lu bisa lihat di sini Northrop Grumman, itu harga sahamnya naik sejak eh, hari Kamis, sejak Rusia mengumumkan penyerangan ke Ukraina nih, dari 390 dolar jadi 400, jadi naik 20 dolar dalam waktu 5 hari. Yang kedua adalah Lockheed Martin. Lockheed Martin juga naik dari 390 ke 413, 20 dolar juga. Yang selanjutnya itu Raytheon Company, ini juga naik. Ini dari 89 dolar jadi 98, naik 10 dolar. Jadi apa hubungannya perang? Ini belum bicara SWIFT. SWIFT juga ada hubungannya. Jadi bahaya sekaligus ya ancaman buat seluruh dunia juga sebenarnya ada, dan ini agak ekstrim memang. Jadi setelah keputusan beberapa negara, salah satunya Amerika, juga Uni Eropa, yang mengeluarkan keputusan untuk memblok SWIFT. SWIFT ini juga agak ekstrim ya kalau gue lihat ya. Jadi SWIFT itu kalau lo mau transaksi antar negara, lo perlu kode SWIFT. Nah, kode SWIFT inilah yang mengatur eh, transaksi mata uang antar negara di seluruh dunia. Dan saat Rusia dikeluarin, dikasih sanksi untuk dikeluarkan sementara dari sini, Rusia jadi punya masalah gitu. Emang agak konyol juga. Lu bisa bayangin Rusia itu taruh duit di Amerika berapa ya? Hampir, sebentar. Oke, gue lanjut. Jadi sanksinya adalah pemutusan transaksi antar negara melalui SWIFT. Gue nggak bicara kripto, gue bicara SWIFT. Jadi SWIFT sebenarnya logika gampang untuk memahami Bitcoin.
Bitcoin, gue jadi nyebut merek, blockchain. Jadi semua negara punya server, semua negara transaksi ke satu karena dia hampir 110 atau 180 ribu peserta yang menggunakan jaringan ini. Nah, apa hubungannya sama Swift? Swift jadi gampangnya ini kan bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Indonesia gini, eh, lu orang Rusia, anggap aja lu orang Indonesia, lu beli sesuatu dari luar, nah kan, dari luar, terus lu jual di Rusia. Artinya lu dapat pendapatan dari rubels, rubels itu mata uangnya Rusia. Kalau lu di Indonesia lu berarti dapat uangnya dari rupiah. Jadi ini posisi impor ya. Terus lu mesti bayar ke negara-negara tersebut, entah dalam euro, entah dalam dolar atau pound sterling, yen, oh, won nih punya Korea atau dalam bentuk renminbi. Nah, semua yang memiliki usaha baik kecil atau besar itu bisa menukarkan rubelsnya atau rupiahnya di dalam negaranya kayak di Indonesia lalu pergi ke bank misalnya Mandiri atau BCA ke mata uang asing. Jadi atau lu bisa juga kayak kemarin gitu ya lu punya rekening dalam bentuk mata uang asing langsung. Nah, ini sudah dibolehkan di Rusia sejak era komunis berakhir nih, post komunis berakhir. Nah, flow-nya adalah uh, waktu lu beli nih ya, lu ngeklik ke bank itu tuh. Nah, atau ke perusahaan itu atau ke perusahaan keuangan ya. Ini ledger tuh buku besar artinya dia mencatat lalu uang yang ada di bank diklik terus pindah ya intinya gitulah. Klik 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 pindah eh, terus ditukar lah setelah ditukar uangnya datang gitu ya uang mata asing ya. Nah, kalau dalam bentuk cash, jadi ini kan sangat jarang uang di tangan. Makanya di sini tulis cuman ada 12 miliar eh, dolar dan euro di Rusia dalam bentuk cash. Cuma private sectornya atau perusahaan swastanya itu pegang 65 miliar dolar. Jadi sebenarnya eh, nggak ada kendala kalau kalau ini kan ada nggak ada kendala kalau semuanya narik uang atau butuh mata uang asingnya eh, tiba-tiba gitu karena dia punya 630 miliar dolar nih kalau diklik lu bisa lihat nih ini BI-nya Rusia nih lo 630 ribu. Nah ini emasnya nih. Nah sekarang ini dibekuin nih. Jadi memang agak kalau ngelihat ini sebenarnya tinggal mau lihat dari sisi mana agak agak dalam tanda kutip agak konyol juga karena di sini ditulis di sini ditulis nih kalau lu pinjem 10 ribu ya 10 ribu dolar nih gampangnya nih lu punya masalah kan? Tapi kalau lu pinjem ke bank 10 miliar banknya yang punya masalah. Nah apa sih foreign international reserve nih. Jadi duitnya orang Rusia ini ditaruh di Amerika gampangnya gitulah dan sekarang nggak bisa dipakai karena mereka berasumsi atau mereka dasar yang dihembuskan adalah duit itu akan dipakai buat beli senjata untuk membiayai perang.
Dan di sini tulis nih, one thing any debtor can do is not pay when they X. Jadi sekarang duitnya duit dia gitu ya, 630 miliar dolar yang Amerika pinjem kasarnya, karena ini taruhnya di Bank Amerika kalau nggak salah. Lalu baca di sini. Dan ini diberhenti nih. Ini nggak bisa dipakai. Ini emang agak konyol. Karena tuh kan, mereka nggak kontrol duitnya sendiri kan, jadi taruhnya di luar. Jadi sebenarnya uang itu besar, dan kalau nggak ada apa-apa, mau semua orang perlu duitnya, duitnya ada gitu, cadangan mata uangnya ada. Dan di sini tulis nih, dia nggak akan pernah kekurangan mata uang, yang ada Amerika lah yang berutang gitu ke Rusia. Nah sekarang itu dibekuin nih kan. Ini, nah kalau di sini bilang itu salah satunya, ya, lu butuh, nggak ada duit dari luar ke Rusia, ke sentral banknya dia, bank sentral, kalau Indonesia bank BI lah, dari BI ke Bank Mandiri misalnya, dari Bank Mandiri ke orangnya. Jadi di atas kertas sebenarnya lu bangkrut lah di sini nih, walaupun lu punya duit 630 miliar dolar, kan gila juga nih Amerika nih, agak konyol juga. Nah di sini ada, di sini ada juga reminder namanya Burdenstam Law. Lu jangan bertengkar sama negara yang mata uangnya lu pakai sebagai transaksi. Jadi begitu dia stop, misalnya di blok Swift-nya, ya kan, lu gak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang. Emang gak konyol nih Amerika. Nah, ada solusi lain yaitu emas. Di sini kan ada emas nih, 132 miliar dolar, kan? Ya ini jadi biar ngerti soal emas. Emas tuh nggak ngapa-ngapain, duit juga nggak ngapa-ngapain. Naik turun tuh bukan karena emasnya naik gitu, nggak ada nilai lebih dari emas. Kalau lu dengerin Warren Buffett juga, nggak pernah dia mau investasi di emas, karena lu simpen ya dia tidak tidak ngasilin apa-apa gitu. Jadi uang itu sejarahnya dipakai buat jaminan atau cadangan bahwa uang yang beredar di tangan kita itu ada jaminannya, jaminannya emas. Jadi emas tuh nggak ngapa-ngapain kecuali lu pegang industrinya. Nanti gua, ini ada hubungannya. Nah, siapa yang bisa beli ini? Itu menurut artikel ini cuman Cina, karena yang bisa beli dalam jumlah besar juga. Dan dia kasih logika agak ekstrim, 1 ton emas itu berharga 61 juta. Jadi kalau 139 miliar dolar itu kurang lebih 2.290 metrik ton. Dan kalau itu dijual, itu harus pakai kereta api nih. Jadi lu mesti sadar apa yang ngomongin. Kalau nggak ngerti ya belajar gitu. Asal jangan kaku. Dan yang bisa beli segini banyak cuman Cina, gitu. Dan harus diangkut pakai kereta. Ini memang agak konyol dan hampir nggak mungkin sih. Nah, apa hubungannya
Imbasnya adalah, salah satu imbas lainnya adalah harga emas naik. Lihat nih harga saham Merdeka Copper apakah dia berhubungan dengan di sana atau enggak. Tapi lu bisa lihat dalam waktu 5 hari, ini hari Kamis di 3.700, sekarang 3.900. Jadi kalau lu pengen investasi ya investasinya kayak Warren Buffett yang dibeli perusahaannya, bukan emasnya, karena emas nggak ngasilin apa-apa. Kalau pabriknya yang lu pegang, ya atau perusahaan tambang yang lu pegang, dia bisa ngasilin sesuatu. Lu lihat nih dari 3.700 ke 3.900. Aneka Tambang ini punya BUMN, ini dari naiknya nggak banyak ya, dari 2.100 ke 2.220. Jadi sekarang dengan mudahnya lu transaksi jual beli saham, ya semoga semoga lu bisa bukan cuma jadi netizen yang dalam tanda kutip nggak berguna, menghujat dan lain sebagainya, lu cuma kumpulin informasi, tapi begitu terjadi sesuatu lu bisa menggunakan informasi itu untuk harga saham apa nih yang naik. Kalau mikirnya soal egois, karena lu bisa lihat di sini, waktu COVID datang nih ya, lu lihat harga saham Kalbe Farma nih. Ini 2020 1000 ya. Waktu COVID datang langsung naiknya dari 1000 jadi 1600. Sampai sekarang masih di sekitar 1600. Ini 2020. Satu lagi adalah harga Indofarma, ini juga punya BUMN. Lu bisa lihat nih di awal 2020 atau pas di IPO apalagi cuma 100 perak. Di awal 2020 dari 700 itu naik sampai puncaknya di berapa nih, 4000. Ya bisa bayangin, gara-gara COVID. Jadi begitu terjadi suatu, ya lo nonton di TV, karena beli saham sekarang sudah mudah, ya lu coba-coba dipikir kira-kira harga saham apa yang bakal naik. Nah, ini waktu perang bioteknologi nih kalau menurut gua. Jadi yang diserang kita diserangnya pakai sesuatu yang nggak kelihatan dan mesti spend duit nggak kira-kira banyak banget. Ya, tiba-tiba sekejap Rusia membuat kita lupa bahwa ada COVID dengan membombardir Ukraina. Nah, dampaknya tadi di sini yang lu bisa lihat kan, naik dari 390 jadi 420. Jadi setiap ada kejadian, lepas dari soal egois, ya lu bisa lihat kira-kira harga saham apa yang bakal naik. Dan tebakan kawan gue bener juga, saham perusahaan militer yang naik daun ini $20 dalam waktu 3 hari. Oke, kita bahas lagi yang lain di waktu yang lain, karena bentar lagi gue mau bikin roti. Jangan lupa subscribe, link gue ada di sini, 1000 roti. Terima kasih udah nonton video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.